Selamat siang, Pak Hendra. Pada bagian terakhir ini kami ingin menanggapi jawaban kami dari kedua narasumber. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pastor tentang langit yang baru dan bumi yang baru menurut Pastor? Apakah bumi akan dihancurkan sepenuhnya atau dipulihkan atau diperbarui oleh Allah? Untuk yang ini, eh, kedua narasumber kami setuju bahwa langit dan bumi yang baru merupakan suatu tempat yang hanya ada kebenarannya di mana tidak ada yang sakit maupun penderitaan. Terus langit dan bumi yang baru itu juga sebuah lokasi di mana menyerupai surga yang mulia. Dan orang yang percaya dapat masuk ke dalam surga yang kekal itu setelah terjadinya penghakiman. Kami juga setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Pendeta Pak Tunggul mengenai orang yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kemudian orang yang hidup akan menyaksikan semua itu, kemudian akan diubah. Kedua narasumber kami juga setuju bahwa langit dan bumi yang baru adalah tempat yang baru, yang akan diciptakan oleh Tuhan, yang tidak akan ada hubungannya dengan bumi kita yang ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mohon Pastor memberikan beberapa nasihat pada kami sebagai mahasiswa kedokteran untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oke, untuk Bapak Pendeta Tunggul, dia memberikan dua nasihat kepada kita yang berhubungan dengan kedokteran, yaitu pertama mengenai eutanasia dan kedua itu mengenai kehidupan sosial sebagai seorang dokter. Dia mengatakan bahwa eutanasia merupakan sebuah dilema bagi para dokter, terutama pada dokter-dokter yang taat pada aturan agama yang melarang diri untuk membunuh orang. Menurut kami, pada kondisi apapun, seorang dokter seharusnya melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan pasiennya. Akan tetapi, terdapat beberapa situasi langka di mana secara medis seorang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dan pasien sendiri atau keluarganya yang sudah vegetatif memilih untuk menyelesaikan penderitaannya karena pasien sudah terus-menerus menderita sampai ia meninggal dunia. Pada kondisi tersebut, kita sebagai dokter Kristen masih percaya akan mukjizat dan kita tidak mau menjadi Tuhan yang memilih hidup seseorang, apalagi membantunya untuk meninggal. Pada sisi lain, kita akan melanggar kode etik dokter yang memprioritaskan autonomi atau pilihan pasien yang sebagai utama. Menurut kami, eutanasia memang adalah sebuah dilema yang tidak mudah sebagai dokter yang tidak ingin mempercepat kematian pasien dengan alasan apapun. Pada sisi lain, Bapak Pendeta Tunggul juga memberikan nasihat mengenai kehidupan sosial sebagai dokter. Kita sebagai dokter adalah sebuah profesi pelayanan untuk Tuhan dan manusia lain seumur hidup. Dan kita harus melakukan yang terbaik sebab ini adalah suatu hak dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang memerlukan pertolongan kita tanpa memandang tampang, latar belakang, suku maupun ras, agama, dan apapun yang membedakan kita. Oke, itu dari Bapak Pendeta Tunggul. Selanjutnya, dari Bapak Pendeta Andri, kita mengambil perspektif lain untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan persiapan kita sebagai dokter ataupun profesi lain untuk mempersiapkan diri demi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Prioritas utama yang menjadikan kita umat yang terselamatkan adalah hidup dalam firman Tuhan, di mana kita berusaha untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam profesi manapun, hendaklah kita mengikuti firman Tuhan dan belajar dari apapun tantangan yang terjadi supaya kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Beliau juga menjelaskan bahwa hidup dalam firman Tuhan adalah suatu kejadian pertobatan yang terjadi secara progresif, di mana kita akan terus dibenarkan dan disucikan oleh kasih Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang terus memegang kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Baik, itu tanggapan kelompok kami dalam kedua pertanyaan ini dari dua narasumber kami juga. Baik, terima kasih sudah mendengar video kami.